Oke, shalom Bapak, shalom teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini sesuai dengan tugas yang sudah diberikan kepada saya mengenai wawancara 2 orang. Nah, pada saat ini saya menemukan salah satu narasumber yang luar biasa yang tentunya sudah berkuliah dan sekarang sudah bekerja gitu ya. Tapi sebelumnya di sini kita mau tanya dulu, nama kakak ini siapa ya? Karena kakak ini sangat cantik dan imut. Oke, kakak boleh perkenalkan namanya dong, Kak? Waduh. Oke, shalom Kakak Iren, nama saya Agusti Layung Vendela Putri. Boleh dipanggil Kak Agusti, boleh dipanggil Kak Dila, terserah Kakak Iren aja. Oke, berarti saya memanggilnya Kadila aja ya, biar kayak lebih lucu gitu, singkat gitu. Kalau panggil Kak Agusti kayaknya mau Agustus ya kan ya, tapi lebih baik di Kak Dila aja gitu. Oke, Kak Dila. Nah, kira-kira umur kakak berapa sekarang usianya? Masih muda sih, cuma kayaknya eh, udah hampir tua nih, sekitar 24 tahun. Wow, Tapi muka kayaknya nggak 24 tahun ya Kak Iren ya. iya, kayaknya masih kayak umur-umur 17 tahun nggak sih? Tapi nggak bisa harus umur 24 tahun sih. Nggak bisa. Jadi umurnya 24 tahun ya teman-teman. Ini kakak yang cantik dan imut ini yang bernama Mbak Dila. Mbak Dila, Kak Dila. Umurnya 24 tahun. Oke, nah kira-kira Kak, di umur yang udah 24 tahun, sekarang ini kakak udah menikah atau belum sih? Atau masih Belum, jomblo? belum, belum. Oh belum ya, belum. Belum, belum, belum. Berarti masih jomblo ya Kak ya? Atau udah punya pasangan? Masih masih dipersiapkan sama Tuhan. Asik. Haleluya. Berarti udah ada ya Kak ya, dipersiapkan ya untuk menuju lebih tahap yang lebih serius gitu ya. Lagi Tuhan simpan. Oke. Berarti intinya teman-teman ya, dia lagi nggak jomblo, tapi Tuhan siapkan gitu. Semoga bisa nikah ya Kak ya. Saya yakin dan percaya ketika kita bersungguh-sungguh ya, pasti Tuhan akan terus yang terbaik buat kakak dan pasangan kakak nanti itu. Oke. Amin. Nah, sekarang kakak kira-kira dengan usia yang 24 tahun dan masih jomblo gitu ya. Nah, pekerjaan apa sih yang kakak hari ini kerjakan gitu? Boleh tahu gitu, boleh dijelaskan juga biar kita sama-sama Oke. tahu gitu ya kak ya. Ya, kalau pekerjaan sih puji Tuhan, saat ini saya mengajar di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang ada Wow, di Curug. mantap. Ya, tahun inilah dapat SK sebagai dosen gitu ya, bukan cuma asisten dosen, tapi puji Tuhan sudah di titik sekarang. Wow. Nah, itu kan luar biasa banget ya bisa ngajar di sekolah penerbangan gitu. Kira-kira berapa ya sih mahasiswanya kak? Itu kuliah atau sejajar dengan SMA kak? Kuliah, Oh kuliah. lulus ya, S1, S1. Mahasiswa berapa kak? Kira-kira yang kakak ajar sekarang? Mahasiswa paling sedikit 1 sampai mungkin ada 10 lah. Kalau sekarang karena beda-beda kelas, ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5, ada yang lebih juga. Wow, luar biasa ya sekolah penerbangan gitu ya. Nah, kakak kan sekarang kan kakak kerja nih di sekolah penerbangan gitu dengan siswa yang cukup banyak juga ya gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi suka dan duka kakak gitu saat bekerja di sana gitu? Boleh dijelaskan juga kak? Oke, kalau sukanya karena saya suka banget sama hal-hal baru dan ini menurut saya hal yang baru ya. Cukup Hmm. eh, keluar dari zona saya. Basicnya memang saya suka anak kecil, makanya saya memilih jadi guru gitu kan. Tapi ternyata di, di pekerjaan saya sehat gitu, agak saya ajarkan, tetapi awalnya itu menjadi hambatan, itu menjadi Hmm. kesulitan bagi saya pribadi karena belajar eh, yang saya tekuni waktu S1 dan S2 itu tentang
sekolah apa namanya SD, SMP, SMA gitu ya. Tetapi Hmm. dalam pekerjaan ternyata saya dapatnya mahasiswa gitu ya, taruna. Jadi awalnya sih memang sulit, tapi lama-lama eh, saya saja yang mengatur atau saya yang setting pembawaan saya yang sebagai dosen itu enggak sekaku itu, tapi masih harus tetap ada sopan santun dan lain sebagainya gitu sih. Kalau suka yang lainnya lagi, sukanya karena lumayan jauh dari rumah, Mm-mm. jadi refreshing juga lumayan ya ke tempatnya. Tapi dukanya ya itu dia, mungkin ongkosnya lumayan cukup besar, tapi puji Tuhan aman semuanya terkendali. Wow, mantap, cerita yang luar biasa ya. Tapi kalau di sini rata-rata orang ya kalau pergi jauh-jauh gitu nih Kak Dila malah senang gitu ya. Tapi kalau orang, aduh capek sih jauh-jauh gitu, bikin capek-capek, habis-habisin uang aja gitu ya. Tapi luar biasa ya Bu Guru yang cantik ini tetap mau berjuang walaupun jauh dengan banyaknya pengeluaran juga tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik khususnya sebagai guru. Waduh, mantap, mantap. Nah, kira-kira nih Kak, kan banyak banget tuh tadi yang Kakak kasih tahu mengenai apa tuh mengenai dukanya gitu kan, walaupun ada juga sukanya gitu. Nah, kira-kira dengan adanya duka tersebut, apakah ada rencana untuk pindah tempat kerja atau bagaimana Kak? Gitu. Suaranya Kak belum ada kayaknya. Nah, oke. Oke, kalau mungkin berpindah, eh, enggak enggak memilih pindah, tetapi lebih ke mungkin saya cari alternatif lain. Misalnya sekarang saya lagi berusaha cari juga misalnya seperti bimbel private karena sebelum jadi dosen tetap seperti sekarang punya pengalaman juga mengajar private dan bimbel gitu ya. Jadi masih bisa ketemu dengan anak-anak. Jadi duka yang saya jalani, duka yang saya hadapi sekarang tidak sangat menutup kemungkinan saya, sorry, tidak membuat saya untuk punya alasan keluar atau bahkan berhenti atau bahkan pindah mungkin seperti itu. Jadi pinter-pinternya saya untuk bisa mengatur waktu dan juga karena masih berkesempatan online ya, kelas online, jadi masih bisa saya pergunakan cukup banyak kesempatan untuk saya bisa ambil eh, ambil kelas dengan anak-anak gitu ya. Karena kan tadi dia basicnya saya suka sama anak-anak, jadi ya masih tetap mau mencari kebersamaan dengan anak-anak gitu sih. Oke, luar biasa ya. Kak, kira-kira misalnya kalau kan kakak kan sekarang udah bilang kalau kakak tuh akan berusaha cari alternatif lain gitu kan. Nah, dengan hal tersebut, apakah pernah gitu ada beberapa pekerjaan yang mungkin menawarkan kakak untuk bekerja di tempat tersebut atau emang kakak memfokuskan hati kakak untuk bekerja di situ aja gitu? Atau ada pekerjaan lain, tawaran-tawaran lain gitu? Oke, kalau tawaran-tawaran lain sih ada, tapi saya belum berani mencoba. Jadi karena kalau di sekolah penerbangan itu saya sudah dari 2019, Hmm, eh, tapi waktu itu kan masih asdos ya. Terus juga kalau untuk private, untuk bimbel begitu juga sudah pernah saya jalani sebelum masuk kuliah S1 bimbel, terus private ketika saya lulus S1 gitu. Jadi masih di ranah atau di area yang saya punya pengalaman di tempat tersebut gitu ya. Jadi kalau di luar dari itu mungkin saya masih berpikir beberapa kali untuk mengambil kesempatan tersebut sih. oke, oke, mantap Kak. Oke, jadi pada hari ini ya benar-benar kayak belajar dari kakak mengenai
pekerjaan kakak yang luar biasa ya sebagai dosen di sekolah penerbangan gitu, dan tentunya menjadi dosen itu bukan satu hal yang mudah ya, pasti ada sukanya juga, pasti ada dukanya gitu, dan tentunya kadang sukanya itu bisa kita temukan juga dari mahasiswa kita atau siswa kita juga, kadang itu sangat berpengaruh gitu, walaupun kadang kita udah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik gitu, tapi kalau feedbacknya nggak benar dari siswa yang kita ajar atau mahasiswa gitu, kadang itu membuat kita juga kurang semangat gitu. Tapi dan dukanya juga banyak tadi yang kakak jelaskan gitu, bagaimana jauh tempatnya gitu, tapi kakak suka bisa healing-healing dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu kan merupakan salah satu membuat kita semangat gitu untuk menjalankan tugas kita sebagai dosen gitu, dan itu bukan satu hal yang membuat kakak untuk berhenti begitu saja, tapi malahan kakak berusaha mencari alternatif lain untuk kakak mengembangkan hal-hal yang luar biasa untuk sekolah penerbangan yang ada yang kakak ajar gitu. Itu sangat luar biasa gitu. Ini sangat memberkati aku secara pribadi dan nanti menjadi calon guru khususnya sebagai apa namanya prodipak ya gitu, dan itu notabene-nya kan udah bakal jadi guru gitu, dan ini akan jadi pembelajaran buat aku secara pribadi. Terima kasih banyak buat narasumber kita yang luar biasa ya, Kak Gila. Nah, terima kasih banyak Kak buat sharingnya hari ini dan sudah menjadi narasumber yang luar biasa khususnya di dalam wawancara saya, yaitu Irene Tadawidu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.